Sejak dulu masyarakat di Indonesia telah menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam sebagai pengobatan alami bagi penyakit yang dideritanya. Alam dipercaya sebagai karunia terbesar untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kepercayaan inilah yang diyakini oleh seorang pemuda asal Samarinda bernama Rendri Arista Afimaro. Perjalanan tim RRI Samarinda kali ini menuju ke wilayah utara kota untuk mengunjungi kediaman Rendri. Berawal dari penyakit MAH kronis yang diderita dan mengharuskan dirinya untuk berobat secara rutin ke rumah sakit, membuat Rendri mencari alternatif lain untuk penyembuhan penyakitnya. Dari situlah ia menemukan informasi mengenai madu kelulut yang lebih dulu dikenal oleh negara Malaysia. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan dari internet, Rendri memutuskan mencari sendiri sarang lebah kelulut dan membudidayakannya untuk konsumsi pribadi. Pertama kali kita budidaya itu di tahun 2013. 2013 kita coba kembangkan. Awalnya mungkin bermula dari saya jatuh sakit kurang lebih 1 tahun, nggak bisa apa-apa waktu itu. Terus tahu bahwasanya kelulut ini menghasilkan madu. Nah, saya coba ambil sarang di alam waktu itu, saya kembangkan dan akhirnya menghasilkan madu dan saya konsumsi sendiri secara pribadi waktu itu. Dan pada akhirnya penyakit saya itu berangsur-angsur membaik karena saya punya penyakit MAH kronis itu. Punya penyakit MAH kronis, saya konsumsi madu terus menerus, alhamdulillah membaik dan sampai akhirnya saya bisa beraktivitas kembali. Nah, karena madu ini jumlahnya juga yang saya hasilkan tuh semakin banyak, ada beberapa saudara, teman itu saya anjurkan juga untuk konsumsi yang memiliki penyakit yang sama. Sampai pada akhirnya mereka juga merasakan hal yang sama, penyakitnya juga membaik. Dan sampai kesininya juga akhirnya antusias orang untuk mencari madu tuh justru semakin tinggi. Tak disangka, madu kelulut yang dia olah ternyata mendapatkan antusiasme yang cukup besar di masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya akademisi yang melakukan penelitian akan produksi madu kelulut miliknya. Nah, karena dulu di Indonesia ini belum booming dan belum ada di Indonesia, itu awal mula kita belajar itu justru belajar ke Malaysia. Jadi kita browsing sebenarnya. Kita browsing di internet tuh yang ada hanya Malaysia. Yang ada mengembangkan madu kelulutnya hanya di Malaysia. Nah, di situ kita dapat informasi walaupun di Malaysia juga nggak sepopuler sekarang ya. Kalau dulu mungkin hanya beberapa yang bisa saya beliau yang Pak Abu Hasan Jalil itu, beliau ini profesor di Malaysia yang beliau datang langsung ke tempat saya. Awal mula saya belajar dari beliau nih, Pak Abu Hasan Jalil ini. Benar. Nah, kalau kerjasama dengan Fakultas Kehutanan itu kita dari uji lab untuk kandungannya. Untuk kandungan dan uji lab dari bukan uji lab. Selain dari kandungan madunya, bipolen dan propolisnya, juga ada kerjasama untuk jenisnya. Jenis dan pakan si kelulut itu sendiri. Jadi kelulut itu diteliti, dia ambil bunga apa aja sih selama 1 musim misalnya kan. Nah, jadi ada data bahwasanya kelulut ini multiflora karena dia mengambil beberapa jenis tanaman, bukan monoflora. Nah, karena dia mengambil beberapa jenis bunga, sehingga madu yang dihasilkan juga bervariasi dari segi warna, aroma, dan rasanya. Rasa madu kelulut sangat khas, terasa manis bercampur asam. Tekstur madu kelulut juga lebih encer dari madu biasa karena kadar airnya lebih banyak. Selain madu, lebah kelulut juga menghasilkan bipolen dan propolis yang sering diolah menjadi produk kesehatan karena memiliki manfaat bagi manusia. Bipolen adalah butiran tepung sari bunga jantan yang merupakan makanan tambahan bagi lebah, sedangkan propolis adalah lem lebah untuk melindungi sarang dari serbuan hewan predator. Wah, tidak terhitung nih, kayaknya luar biasa banget kalau untuk pendapatan dari madu. Yang jelas kalau di awal mungkin madu ini hanya menjadi penghasilan sampingan di awal, tapi makin kesini dengan makin banyaknya pembudidaya dan juga makin banyak kita punya sarang-sarang di beberapa tempat, itu justru jadi penghasilan pokok sekarang. Jadi 1 botol ini kita jual dengan harga 150.000 dengan isi 250 ml. Nah, dalam sekali pemanenan per bulannya dari beberapa lokasi yang saya punya gitu kita bisa dapat 50 sampai 60 liter
Nah, jadi kalau dihitung mungkin cukup cukup banyak ya. Sudah lebih lah ibaratnya dari penghasilan pokok ya. Usaha yang digeluti Rendri dari 2013 pun berhasil menginspirasi orang lain. Banyak yang akhirnya mulai melirik bisnis madu kelulut yang tidak terkena dampak dari pandemi COVID-19 lalu. Usaha madu kelulut bertahan dan cenderung bertambah besar karena banyaknya permintaan pasar terutama di perkotaan untuk meningkatkan imunitas. Kalau harapan saya ya yang jelas pengembangan madu ini kan sangat tinggi ya, khususnya di Indonesia untuk saat ini. Jadi harapannya khususnya kepada pemerintah supaya kita lebih diperhatikan dalam hal pemasarannya, dalam hal pemasaran, karena selama ini pembudidaya sudah mulai banyak, khususnya di Kalimantan Timur sudah mulai banyak, tapi dari segi pemasaran itu kurang karena mereka jauh di pelosok. Kalau kita yang di kota seperti saya, di pinggiran kota seperti ini lebih mudah karena kan jangkauan konsumen dengan kita kan dekat. Karena peminat madu ini rata-rata masyarakat yang di kota. Karena tingkat mereka yang mudah stres, mudah sakit itu masyarakat yang di perkotaan ketimbang yang di desa. Mereka yang lebih membutuhkan. Mereka yang di pelosok-pelosok itu justru kurang sentuhan mereka. Akhirnya madu itu kurang lah sampai ke kota, jadi agak sulit mereka untuk memasarkan. Saat ini, Rendri berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dengan membudidayakan lebah kelulut. Tercatat ada 30 lahan bisnis madu kelulut tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. Tidak salah jika ia dijuluki sang pelopor budidaya madu kelulut di provinsi ini. Tim Liputan RRI Samarinda.